semuanya kelas 7. How are you today? I hope you still stay at home, you still keep your health and you ready to start the lesson for today ya. Kemarin Mem sudah perkenalkan diri Mem ya, berarti semua udah tahu nih Memnya Mem apa yang mengajar dan pelajarannya apa. Of course I will teach you English today ya. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini Mem akan mulai menerangkan mulai dari chapter 1. Jadi anak-anak kami mari kita ready dan kita dengarkan apa yang akan Mem jelaskan di chapter 1 ini. Okay, it's really nice to welcome you here to study with me. Okay? Oke, anak-anak Mem semuanya kelas 7, kita go to the chapter 1, ke chapter 1 yaitu bab 1 ya. Kalau lihat dari judulnya ini dituliskan di sini good morning gitu, dari judulnya aja ya secara garis besar. Jadi di sini bisa kita ketahui berarti kira-kira good morning itu adalah kata sapaan ya. So we will see, kita akan lihat what will we learn, apa yang akan kita pelajari di sepanjang 1 bulan ke depan, yaitu dari chapter 1. Mem akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Nah, sekarang kita lihat yuk apa-apa aja yang akan kita pelajari di chapter 1 ini. Yang pertama yaitu about greeting, subtopik yang pertama. Kemudian asking about and stating one's condition. And then taking leave. Berikutnya thanking and apologizing. Anak-anak Mem semuanya, keempat topik ini, kelima topik ini ya akan kita pelajari selama chapter 1. Ya, jadi walaupun ada 5 topik dalam chapter 1, tetapi yang mau kita pelajari untuk pertemuan ini di video Mem yang pertama adalah yang pertama tadi greetings ya. Ini bagaimana untuk menyapa seseorang, whoever you want to greet, siapapun yang ingin kamu sapa, your parents, your friends, your teachers ya. You will know how to greet someone. Dan selanjutnya about asking about and stating one's condition. Ini nanti adalah cara bagaimana kamu menanyakan kondisi seseorang dan bagaimana pula kamu menyatakan kondisimu ya. Jadi apa-apa aja ucapannya akan kita pelajari di pertemuan ini. Oke? Dan terakhir di pertemuan hari ini yang mau kita pelajari adalah nanti tentang taking leave. Ini artinya adalah ucapan perpisahan. Nah, kalau tadi greeting adalah ucapan salam ketika kamu bertemu, sekarang bagaimana ketika kamu ingin berpisah dengan orang yang kamu jumpai? Apa ucapan-ucapan yang cocok kamu ucapkan? Akan kita lihat. So, let's check it out. Oke, the first topic is greetings, ucapan salam. Yuk kita lihat dulu apa yang mempersiapkan di sini untuk mengajarkan kamu about greetings ya. Yuk, listen and repeat. Yuk, mau kalian mendengarkan dulu dan mengucapkan. Di sini ada membuat dialog. Ya, you may see the picture below. Lihat dulu gambar in the slide. Lihat dulu gambar yang di bawah yang ada di slide. Kalau kita lihat dari gambar, kita lihat sepertinya ini ada seorang guru ya nak ya. Kemudian ini ada seorang siswa. Kita lihat seorang siswanya menyapa gurunya sepertinya dengan memegang tangan, shake hand. And then kemudian kira-kira ini megangnya sambil mengucapkan apa ya? Yuk kita lihat yuk. Oke, now let's check it out. Apa percakapan mereka? Oke, seorang siswa menyapa gurunya ya. Good morning sir, how are you? Kemudian si gurunya ucapkan apa? Good morning Randy, I'm fine, thank you. And you? Ini adalah salah satu contoh percakapan greetings. Kemudian respon si Randy kira-kira apa ya? I'm great, thank you. Randy mengucapkan dia baik-baik saja. Jadi di sini tadi, so from this dialogue, dari dialog ini bisa kita kuasai bahwa Randy said, good morning sir, how are you? Randy said good morning, it is the expression of greeting, right? And then the teacher said, good morning Randy, I'm fine, thank you. And you? And then Randy answered, I'm great, thank you. So these are the conversation, the dialogue talking about greetings. Okay, now after we read the dialogues and practice it, setelah kita baca dan praktekkan tadi dialognya, now we answer the following questions based on the dialogue ya. Number 1, when does the dialogue probably occur? Artinya, kapan biasanya dialog itu terjadi? Tadi kalau good morning kata si Randy berarti terjadinya in the, yuk jawab sendiri ya. Berikut, what expressions do you find in the dialogue? Ungkapan apa yang kamu temukan in the dialogue, di dialog itu? Next, number 3. How does the students greet the teacher? Bagaimana si siswa menyapa gurunya? And the number 4. How does the teacher respond to it? Bagaimana
guru meresponnya. Berikut number 5, why should we greet others when we meet them? Maksudnya nomor 5 adalah mengapa kita harus menyapa seseorang ketika kita bertemu dengan mereka. Jadi anak-anak mem dijawab ya. Dan the last adalah what are the other examples of greetings and the responses? Apa yuk contoh-contoh yang lain untuk ungkapan menyapa dan bagaimana respon? Okay, now dear students, after we answer the questions yang 5 tadi, yuk kita lihat dulu. The following are expressions of greeting and their responses. Berikut akan memberitahu apa aja yuk ungkapan greeting menyapa dan bagaimana untuk meresponnya. Okay, let's check it out. Greetings and response. So the greetings are hello, hi, good morning, morning, good afternoon, or good evening. Hi, how are you? And the responses are, dan tanggapannya adalah kolom yang ini ya nak ya. So if someone say you hello or hi, you may respond by saying hello or hi. That's okay. Berikut kalau orang misalnya sapanya dengan mengucapkan good afternoon, of course you answer with good afternoon. Seperti itu maksud catatan ini ya nak ya. Kemudian anak-anak mem, ini yang ada kalimat hi, how are you? Berikut hello, how are you doing? Berikut morning, how is life? Ini sama semua artinya adalah menanyakan kabar. How are you? How are you doing? And then how is life? Dan untuk meresponsnya, kamu bisa mengucapkan I'm fine, thanks, yang ini ya. Kemudian kita jawab lagi dengan mengatakan how about you, begitu ya. Atau misalnya kalau temannya tadi nanya how are you doing, kemudian kamu menjawab dengan hello, I'm great, thanks. Itu juga bisa loh. Berikut kalau temannya tadi mengucapkan morning, how is life, kamu bisa menjawabnya dengan mengatakan morning, not bad, thanks, seperti itu. Jadi ini semuanya nak adalah ungkapan untuk menyapa dan bagaimana meresponsnya. Oke? Anak-anak mem semua, itu di buku paket kita yang udah dapat semua buku paket, boleh dilihat ya, boleh dicek. Di sana juga banyak expressions how to greet and the responses ya. Kemudian kita go to the next topic, that is about asking about and stating one's condition. I prepare you here a conversation, a dialogue ya. Actually ini sebenarnya harus di practice with your friend, but that's okay. You can read this and I will give you the example of how to practice this ya. Memang akan beri contoh gimana kita mempraktikkannya ya. Hi Kinar, hi Wisnu, how are you doing? I'm fine, thanks. And you? I'm not feeling well. What's the matter with you? I have a sore throat. Get well soon. Thanks. Ya, dari percakapan itu, kira-kira anak-anak mem tahu nggak tadi yang mana untuk menanyakan ataupun mengucapkan tentang kondisi seseorang? Menanyakan dan mengucapkan kondisi seseorang. Yang bertanya tentang kondisi yang mana yuk? Yes, good. Yang ini, how are you doing? Kemudian menjawab bagaimana kondisinya, yaitu dengan kalimat I'm fine, thanks. Saya baik-baik saja, begitu ya. Itu adalah contohnya. Kemudian temannya juga melanjutkan percakapannya dengan menanyakan kembali, what's the matter with you? Kenapa kamu? Dia menanyakan kembali kondisinya ya. Kemudian si temannya menjawab, I have a sore throat. Saya mengalami sakit tenggorokan, begitu ya nak. Jadi ini adalah contoh percakapan how you ask about and state one's condition. Yuk berikut adalah pertanyaan yang berhubungan dengan condition tadi. Kamu jawab yang 5 pertanyaan ini ya nak. Nanti kamu pindahkan ke buku catatan atau latihanmu. So what is the dialogue about? Tentang apa percakapannya? How does the speaker ask about one's condition? Arti nomor 2 ini adalah bagaimana, how itu bagaimana ya, bagaimana si pembicara menanyakan kondisi si teman bicaranya. Kemudian number 3, how does the speaker state one condition, bagaimana si pembicara mengucapkan kondisinya atau menjawabnya, apa yang dia ucapkan. And then number 4, when should we ask about one's condition? Kapan sebaiknya kita menanyakan tentang kondisi seseorang? And then the last one adalah what is the purpose of asking about one's condition? Apa tujuan? Purpose ini maksudnya tujuan ya nak. Apa tujuan kita menanyakan tentang kondisi seseorang?
Okay, next are the expressions of asking about and stating one's condition. Maksudnya adalah ungkapan untuk menanyakan dan menjawab kondisi seseorang. Jadi untuk menanyakan kabar nih, misalnya kamu nanya kabar temanmu atau kabar mem, ucapkannya bagaimana ya? Bisa diucapkan dengan mengatakan how are you doing? Kemudian how are you? Kemudian how is life? Kemudian how are you feeling? Dan menjawabnya, anak-anak mem bisa menjawab dengan kata I'm fine, I'm great, very well, I'm not very good. Jadi anak-anak mem semua kelas 7 kalau bertemu dengan mem atau siapapun udah bisa ya bagaimana untuk menyapa dan bagaimana untuk menanyakan kondisi yang dijumpainya. Bisa menanyakan mem misalnya how are you mem? How is life mem? Misal seperti itu ya. Dan kalau memang mem dalam keadaan baik, mem akan menjawab I'm great, I'm fine. Okay, next topic is taking leave. Taking leave itu maksudnya adalah bagaimana untuk mengucapkan perpisahan. Now you look at the picture please. Ini mem lihat ada bus, kemudian ada penumpangnya, kemudian tangannya ada di salam begitu ya. Nah, now we check out bagaimana percakapan about taking leave ya. Goodbye Kinar, see you tomorrow. Kemudian si Kinar menjawabnya apa? Bye Edo, see you. Ini adalah benar-benar ungkapan bagaimana kita berpisah untuk seseorang dengan mengucapkan goodbye, bye, seperti itu ya nak. Nah, setelah melihat gambar ini dan memperhatikan percakapannya, kira-kira yuk mem mau tanya dulu. Pertanyaan berikut. What expressions do you find in the dialogue? Ungkapan apa yang kamu temukan di dialog tersebut yuk? Oke, good. Ungkapan perpisahan. Inggrisnya tadi adalah taking leave. Oke, good. Next, number 2. When do we use those expressions? Kapan kita menggunakan ungkapan tersebut? Otomatis when we want to part from someone ya. Ketika kita mau berpisah dengan seseorang. Nanti ditulis ya nak ya. Next, number 3. How does the boy take leave? Bagaimana caranya si anak lelaki itu berangkat atau pergi berpisah yuk. Berikut number 4. How does the girl respond to it? Yuk tadi dicek kabarnya ya. Berikut what are the other examples of taking leave and the responses? Artinya apa contoh lain dari ungkapan perpisahan dan apa responnya ya. Now let's check it out. Ya, ini adalah mem sudah sediakan the expressions of taking leave and the responses. Ini hanyalah beberapa contoh. Nah, bagaimana kamu ingin berpisah? Kata-kata yang kamu ucapkan ketika kamu ingin berpisah dan meresponnya ya. Mem rasa semuanya udah tahu nih ya, udah tahu dengan ungkapan-ungkapan berikutnya, tapi nggak apa-apa, kita coba membacanya ya. Untuk yang taking leave, goodbye or bye-bye. Ini ya. Berikut see you atau see you later atau see you tomorrow. Good night. Kemudian atau sorry, I think I should go. Sorry, I have to go now. Artinya sorry, I have to go now. Itu maksudnya nak dia minta maaf. Dia harus pergi saat itu. Makanya dia mengucapkannya dengan sopan. Taking leave-nya sopan ya. Dengan meminta maaf dulu dan dia harus pergi. Makanya sorry, I need to go now. Begitu ya. Dan meresponnya, ini udah banyak nih mem tuliskan ini ya. Di slide ini. Bisa kamu ucapkan dengan kata bye-bye. See you, or good night, or maybe thanks, bye, atau okay, take care. Kalau tadi temannya bilang I have to go now, kamu bilang okay, take care, that's okay ya. Jadi semuanya ini ungkapan ini yuk sama-sama dipraktekkan di rumah. Bagaimana untuk taking leave and the responses, okay? Well students, that's all for today. Demikian yang bisa menjelaskan hari ini. I hope you got it, I hope you understand it. And if you have something to ask me, jika masih ada yang mau ditanyakan sama mem, kamu boleh chat mem, you may chat me, you may ask me in our group. Okay, it's really nice to see you for today. Thank you for watching the video and don't forget to like and subscribe the video. Yeah, see you, bye.